Menjelang debat Capres-Cawapres ketiga, kubu Prabowo Gibran mendapatkan dukungan penuh dari sang maestro politik Jokowi. Baru-baru ini, Jokowi bersama Pak Prabowo melakukan makan malam di sebuah resto di mall ya kalau nggak salah di Menteng, Jakarta. Dan saya yakin mereka membicarakan salah satu isu terbesarnya ya soal Pilpres 2024. Dan pagi harinya, Pak Jokowi mengajak Ketua Umum Partai Golkar untuk juga menikmati sarapan pagi ya. Dan ini saya yakin sinyal dan tanda-tanda, dan ini bukan kode-kode lagi. Memang benar-benar Pak Jokowi berada di kubu Prabowo Gibran. Dan ya siap-siap saja bahwa memang ini pertempuran atau peperangan antara pengaruh Jokowi dengan PDIP. Ya, kita tahu ya bahwa saat ini elektabilitas Prabowo Gibran memang sudah di atas. Ya, meskipun saat ini masih sulit untuk bisa memenangkan dalam satu putaran karena angka elektabilitasnya masih di bawah 50% ya, kisaran 40 sampai 45%. Mungkin ada yang sudah mencapai angka 46% ya di beberapa survei. Tapi yang jelas untuk detik ini, saat ini masih berlangsung untuk 2 putaran seandainya Pilpres terjadi saat ini ya. Tapi menariknya begini ya, ketika Pak Jokowi sudah memberikan sinyal dukungan penuh terhadap Prabowo Gibran, ini menjadi peringatan buat PDIP bahwa PDIP mau tidak mau kalau ingin jagonya menang ya harus didukung penuh nih Pak Ganjar. Kesannya saat sekarang Pak Ganjar itu kayak berjuang sendirian. Tapi saat sekarang kayaknya elit PDIP itu cenderung tiarap begitu ya, senyap. Nggak ada statement-statement yang luar biasa untuk mendukung untuk mendukung Ganjar Pranowo begitu. Seolah-olah tadi betul bahwa Ganjar Pranowo saat sekarang benar-benar berjuang sendirian, ya dibantu para buzzer-buzzernya yang terus membuat konten-konten, baik itu menyerang kubu Prabowo Gibran ataupun menyerang Pak Jokowi. Dan ya pokoknya jarang mereka membuat konten yang isinya adalah bagaimana program-program dari Pak Ganjar Pranowo. Nah, sinyal yang kuat itu juga sebenarnya sudah terasa sekali ya ketika Pak Jokowi kemarin pada waktu malam pergantian tahun baru itu menginap di kota Solo, kota kelahirannya, yang di situ jelas-jelas sebelumnya ada isu luar biasa bahwa Solo bukan Gibran, ada kampung Ganjar Mahfud begitu. Dan kayaknya Pak Jokowi ketika ya jalan-jalan di tahun baru, ada berkunjung juga ke mall, itu ingin menunjukkan bahwa ternyata publik atau warga Solo itu masih demikian cinta kepada Pak Jokowi. Terbukti banyak warga Solo yang berebut untuk minta selfie atau foto bersama, kemudian minta mungkin sekedar salaman, mungkin minta hadiah atau apa begitu. Nah, artinya Jokowi ingin memastikan bahwa warga Solo masih kok cinta dengan Pak Jokowi, atau memastikan begini, bahwa yang dulu memilih PDIP karena faktor Pak Jokowi, nah sekarang saatnya pindah begitu. Pindah, yang setia atau loyalis para Pak Jokowi itu nanti pindah ke kubunya Prabowo Gibran. Jadi seolah-olah benar-benar ini ya, Pak Jokowi itu sedang menyapu terutama di daerah Solo, Jawa Tengah, basis-basis PDIP. Ini strategi politik yang menurut saya memang kayaknya sudah terencana. Kemudian dari Solo ya, itu kalau nggak salah kunjungan itu ke Purworejo. Kemudian di sana meresmikan terminal, kalau nggak salah ya, terminal, terus berkunjung ke pasar tradisionalnya Purworejo, dan di sana juga disambut gegap gempita oleh warga masyarakat Purworejo. Kemudian ke daerah Cilacap, kemudian ke Banyumas ya, kemudian ke Tegal, ke Brebes, ke Banjarnegara, dan semuanya disisir oleh Pak Jokowi. Ya, saya yakin meskipun ini adalah kunjungan kenegaraan, di sana ada peresmian, ada memberikan bantuan, juga berdialog dengan warga soal pertanian, soal pupuk. Saya yakin ada misi di sana. Misinya ya jelas, kalau ingin
program-program dari Pak Jokowi, kalau kalian ingin nanti terus berlanjut dengan bantuan-bantuan yang diberikan selama ini oleh pemerintah, yuk dukung yang akan meneruskan, melanjutkan program-program Pak Jokowi ya tentu saja di kubu 02. Sebenarnya sinyal-sinyal tanda-tanda itu sudah sangat terasa ya. Kode-kode dengan jari, gestur dari Pak Jokowi itu sudah sangat terlihat bahwa memang Pak Jokowi sekarang benar-benar nyaman bersama Pak Prabowo dan sudah benar-benar ingin meninggalkan cerita lamanya bersama PDIP. Dan saya yakin obrolan dengan Pak Prabowo ketika makan malam ya seputar Pilpres begitu. Dan saya yakin pesan kepada Pak Prabowo untuk mengikuti debat itu dengan dengan lebih santai, dengan lebih rileks begitu. Karena di debat pertama menurut saya Pak Prabowo banyak melakukan beberapa bukan blunder yang fatal sih. Cuma kayaknya kurang rileks ya, kurang santai, kurang gemoy. Dan mungkin Pak Jokowi pesan kepada Pak Prabowo nanti kalau debat santai saja, biasa saja, tidak emosional, kuatkan mental ya, karena Pak Prabowo ya yang paling senior, jadi lebih santai saja. Ya, yang penting bisa mengutarakan program dengan baik, tersampaikan. Terpenting tadi loh, menjaga tetap stabil emosionalnya, tetap stabil mentalnya, jangan terpancing ya oleh lawan politiknya. Karena memang dalam debat pastilah lawan akan memancing, akan menjebak ya. Tapi yang pasti memang kalau kita melihat ya debat-debat sebelumnya terutama dari Capres ya, kita akan melihat sih Anies ya pastilah dengan retorika yang luar biasa, dengan bermain kata-kata, dengan menawarkan berbagai program janji, itu memang menarik ya bagi publik, bagi audiens, bagi kalangan muda begitu. Dan Pak Ganjar dari sisi teknik komunikasi, public speaking, ekspresi wajah, memang beliau pakarnya dalam acting begitu luar biasa memang Pak Ganjar. Dan saya yakin Pak Prabowo ya dengan gestur, dengan ekspresi yang begitu, karena Pak Prabowo menurut saya punya ciri khas begitu. Ya kadang sulit untuk dirubah ya, faktor dia lama di militer, menjadi tentara, tentu dia akan bicaranya akan banyak to the point begitu ya, tegas begitu dan tanpa banyak variasi atau bermain kata-kata gitu. Yang penting tadi Pak Prabowo tidak menampilkan hal-hal yang kontroversi lah ya, mulai dari ekspresinya, gesturnya, terus suaranya begitu. Memang Pak Prabowo ciri khasnya suara meninggi ya, karena ciri khas militer gitu, meninggi. Tapi kadang publik memang menilai itu antara emosi atau memang itu gaya Pak Prabowo. Nah, makanya mungkin Pak Jokowi ngasih saran supaya Pak Prabowo tampil lepas, tampil biasa saja, santai, gemoy begitu. Pokoknya menarik atau mengundang simpati bagi audiens, bagi pemilih yang saat sekarang belum menentukan pilihannya. Itu penting memang peran dari debat ini bagaimana bisa mempengaruhi para pemilih yang belum memutuskan siapa yang akan dicoblos atau yang dipilih. Nah, jadi ini kesempatan buat Pak Prabowo kalau ingin satu putaran, ya sedikit tampil lebih baik dalam debat kali ini. Ya, jangan sampai terlalu jauh jomplangnya dibandingkan dengan para capres lainnya. Itu penting sekali poinnya kalau ingin satu putaran. Jadi ini kesempatan untuk mencuri perhatian, untuk berusaha tampil lebih baik, apalagi temanya ini soal pertahanan dan keamanan. Ya, ini adalah sangat Prabowo sekali. Ini sangat dikuasai oleh Pak Prabowo. Oke, sekian saja konten saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, yuk kita hadapi Pilpres ini dengan riang gembira, santai, tidak usah gontok-gontokan. Ini sekadar opini pribadi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa.